Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan mahasiswa kuliah seni lukis advance di kampus lukis Painting Explorer. Malam ini kita akan melihat karya Mas Deko Strita, Mas Fauzi, dan Mbak Una. Juga kita menunggu karya teman-teman lain ya. Nanti salah satunya kita akan membahas tentang di dalam lukisan abstrak juga dimungkinkan terdapat layer-layernya, dimungkinkan terdapat lapisan-lapisan. Jadi ini semacam berpikir abstrak dengan referensi realistik ya. Baik, rekan-rekan, sebelum kita membahas karya-karya tersebut, kita presensi dulu dan terima kasih yang sudah ada di kelas. Ada Pak Edi Santoso ya. Selamat malam Pak Denny. Saya nunggu di depan pintu. Oke, monggo masuk Pak Edi. Alhamdulillah nggih, matur nuwun. Boleh membawa kopi juga boleh nggih, membawa gorengan nggih boleh ya. Monggo Pak Edi Santoso. Mas Deko Strita, malam Pak Denny dan kawan-kawan hadir ya. Terima kasih banyak Mas Deko Strita, Mas Edi, Pak Edi ya, yang sudah ada di kelas, dan teman-teman mahasiswa Painting Explorer kelas kuliah seni lukis advance. Ini ada Pak Edi Santoso, Mbak Huria Husna atau Mbak Una, juga Mas Ahmad Fauzi, Mas Badruzzaman, Mbak Ikhwana, Mas Deko Strita, dan Mas Congput ya. Alhamdulillah Mas Edi, Mbak Huria juga sudah hadir Pak. Mohon maaf Pak, tadi ngumpulnya mepet waktu ya, nggak apa-apa, nggak masalah nggih. Dan saya mohon maaf ini agak terlambat karena ngutak-atik webcam ini ya. Monggo rekan-rekan, ini karya yang akan kita bahas malam ini. Ini karyanya Mas Deko Strita. Ini karyanya Mas Fauzi. Kita buka yang gabungan ya. Yang gabungan mana ya? Ada yang gabungan ketiganya. Nah, ini karyanya Mbak Huria Husna ya. Nah, kita akan memulai dari karya Mas Deko Strita yang sudah lama kita tidak bertemu dengan karya Mas Deko Strita. Malam ini kita akan bertemu karya Mas Deko Strita, dan rekan-rekan kita lihat ini luar biasa ini Mas Deko Strita ya. Sudah lama nggak menampilkan karya yang seperti ini. Begitu muncul, ini luar biasa ya. Dan kita melihat ada perkembangan signifikan pada karya Mas Deko Strita ini. Mencapai pencapaian-pencapaian atau pematangan-pematangan dari karya Mas Deko Strita yang semacam ini pada beberapa saat yang lalu ya. Terima kasih Mas Congput juga sudah hadir di kelas. Selamat malam Pak Denny dan teman-teman. Juga Mas Deko Strita, malam Pak Edi, Mbak Husna, Om Fauzi, dan lain-lain. Semangat ya Mbak Huria. Malam Mas Deko dan semuanya. Baik, ini luar biasa ya teman-teman. Gini, sebelum kita membaca ya, kita baca dulu aja ya, atau kita dulu ya, kita bahas dulu ya, sebelum membaca kita bahas dulu. Gini, biasanya atau sebagian besar yang saya lihat ya, banyak yang saya lihat itu ketika membuat karya abstrak itu mikirnya satu layer, flat ya. Dia semacam memikirkannya itu satu layer ya. Mungkin layar itu berasal dari layer ya. Satu dataran ya, satu satu layar ya, satu sisi, satu lapisan ya, satu lapisan. Nah, berbeda dengan lukisan realistik ya. Lukisan realistik itu layarnya banyak ya, bisa bertumpuk-tumpuk, layarnya banyak, bertumpuk-tumpuk. Kalau kita sederhanakan paling tidak ada 3 layer ya, yaitu background, latar belakang, foreground,
latar tengah dan middle ground latar tengah dan foreground latar depan. Objek yang paling di depan atau foreground latar depan, objek yang ada di tengah-tengah middle ground, dan objek yang ada di belakang yaitu background. Jadi foreground, middle ground, background. Nah, itu ya, itu sering saya bahas ketika misalnya di kelas kuliah seni lukis elementer, teman-teman membuat misalnya perkampungan ya, bagaimana objek yang ada di depan, objek yang ada di tengah, objek yang ada di belakang. Nah, pelukis sketsa itu kurang memperhatikan itu, tidak memperhatikan itu. Nah, kalau kita melihat karya Mas Fauzi ini, wah ini luar biasa. Dia, meskipun kita sudah melihat itu ya pada karya Mas Fauzi, Mas Deko Srita sebelumnya kita juga sudah melihat adanya layer atau tumpukan-tumpukan lapisan pada karya Mas Deko Srita. Tapi ini sangat terasa ya. Kenapa? Karena terasa sekali antara foreground misalnya ini ya. Ini foreground yang ada di depan, background-nya ya misalnya yang bloknya ini maupun garis-garis yang ada di dalam sana ya, maupun yang garis-garis atau bentuk-bentuk yang ada di tengah. Nah, kita juga melihat sesuatu yang agak berbeda yaitu pada lengkungan ya. Ini menjadikan enak ya, menjadikan terasa tidak kaku. Biasanya kan Mas Kesrita kan munculnya garis-garis lurus ya. Ini dengan garis lengkung. Ini menjadi terasa ada dinamika garis, tidak semuanya kaku. Nah, kita kembali lagi ke masalah tadi ya, layer, lapisan. Kenapa kita bisa melihat ini ada lapisan di belakang ya? Ya tentu karena yang belakang tertutup. Namun selain itu kita melihat misalnya yang paling belakang ini misalnya itu lebih, kalau bahasa Jawa ini nyamur, tersamar dengan background-nya. Nah, ini kan menarik ya. Ini menarik antara tampak dengan tidak tampak. Nah, hal seperti ini bisa dieksplorasi lagi ya dengan bentuk atau teori atau hukum atau formula aerial perspektif ya. Yang sering saya sampaikan ya, aerial perspektif yang ada di sketsa maupun ada di kuliah seni lukis elementer. Untuk yang belakang itu kabur ya. Sekali lagi ya, teman-teman pasti sudah hafal ya. Kalau perspektif kan ada dua ya. Perspektif garis yang hukumnya itu semakin jauh menuju titik lenyap, dan perspektif udara atau perspektif warna yang hukumnya semakin jauh semakin kabur. Nah, kita bisa melihat ini ya, kekaburan ini. Itu akan terasa lebih kuat lagi Mas Kusrita jika kekaburan itu benar-benar semakin dirasakan, yaitu dengan penerapan teori sfumato. Wah, ini kan Mas Kusrita bisa memadukan ini antara abstrak dan realistik kan. Mas Kusrita kan realistiknya juga kuat kan. Nah, itu bagaimana hukum-hukum realistik itu dipakai. Misalnya ya, ini kalau yang semakin jauh ini, kalau ini kan potongannya kuat banget ya. Potongan antara garisnya dengan background-nya kuat banget. Nah, ini semakin lama semakin kabur ya. Mungkin nggak tahu caranya bagaimana lah, entah itu dengan airbrush, entah dengan kuas yang dibuat transparan misalnya. Ini semakin lama semakin kabur ya. Garisnya ini semakin lama semakin kabur. Wah, itu akan semakin kuat ya bentuk-bentuk layernya. Jauh dekat itu akan semakin terasa. Mas Kusrita juga akan jika mau dan memungkinkan ya, karena ini masih berbicara hukum-hukum realistik di abstrak. Yang menarik kan, hukum realistik di abstrak. Misalnya ya, di sini kan ada pendar cahaya yang kuat. Maka ini karena menganggap bahwa ini adalah bentuk-bentuk 3 dimensi realistik ya. Cahayanya ini direspon ya. Saya masih ingat ya, lukisan Mas Kusrita dulu yang diciprati terus ditusir ulang ya.
Itu luar biasa ya, diciprati, ditusir. Nah, berarti Mas Kusrita memiliki kemampuan untuk memberikan efek-efek cahaya pada cipratannya. Wah, ini apik banget ya. Misalnya ya, ini kan di sini ada cahaya. Ya, berarti sing hitam-hitam ini ada cahayanya di sini. Sini yang kena putih-putih. Wah, gitu. Tambah le jelimet tapi ya, tambah jelimet. Wah, ini abstrak tapi jelimet oleh gawe suwe kan gitu kan. Misalnya, wah ini karena di sana ada cahaya, biru-birunya di sini ada sedikit putih-putihnya. Set. Jadi terkena cahaya oleh cahaya yang ada di tengah gitu ya. Mungkin itu akan lebihannya bisa dieksplorasi ke depan ya. Jika Mas Kustrita menginginkannya itu salah satu yang bisa dieksplorasi. Jadi melihat karya Mas Kustrita ini, wah ini karya abstrak, tapi yang gawe angel tenan, perhitungannya jelimet, dan dia juga mempertimbangkan hukum-hukum realistik ya, dari mana arahnya cahaya kan gitu kan. Ini center of interest-nya juga kena kan. Wah enak sekali kan, celap di sini ya dengan posisi yang relatif mempertimbangkan golden section gitu ya. Di sini cahayanya kuat berpendar, ini cahaya yang sangat enak ya. Di sini semakin lama semakin gelap, tapi yang di kejauhan ini juga ada percikan-percikan sedikit warna terang. Wah itu apik banget sih, luar biasa ini, karya ini luar biasa. Terus kita coba lihat karyanya Mas Fauzi ya. Kita baca, oh belum kita baca ya karyanya Mas. Ya, baik. Eksplorasi 57 2024 90 kali 120 cat akrilik dan spidol di kanvas. Subjek matternya menyusun kebentukan lukisan dari kombinasi garis warna ya dan cara yang terkontrol dan tidak terkontrol. Kontennya menyusun kebentukan objek bidang-bidang bertumpuk dan berpola tak beraturan dari efek airbrush dengan background cipratan warna-warni dengan menambahkan posisi cahaya utama sebagai center of interest. Ide dasarnya mencoba melukis dengan tidak mengumbar teknik, hanya cipratan dan efek airbrush. Nah ini sikap yang mulai menggambarkan sikap bijak seorang seniman yang sudah memiliki pengalaman berkarya. Ini tidak mengumbar, ini bagus ini, tidak mengumbar. Biasanya orang-orang yang di awal itu pinginnya semua teknik akan dikeluarkan ya, semua yang dia bisa akan dikeluarkan. Ini seperti misalnya peneliti ya, peneliti itu kalau awal itu pengennya kabeh diteliti, pengennya kabeh ditulis ya. Penulis gitu ya, menulis buku untuk pertama kali itu biasanya kabeh pengen ditulis gitu ya. Sehingga malah membingungkan ya, fokusnya nggak ada. Demikian juga ya kalau kita diminta menjadi pembicara ya, pembicara pertama kali itu kabeh pengen diomong ya. Tapi kalau nanti sudah berpengalaman ya, tambah lama pengalamannya itu berbicaranya, menulisnya, termasuk melukisnya itu semakin terkontrol, mana yang perlu disampaikan, mana yang tidak ya. Kalau memang apa yang disampaikan itu bisa mengubah fokus dari tema utama ya tidak akan disampaikan. Seperti itu. Ini bagus ini. Melukis dengan tidak mengumbar teknik ini bagus. Hanya cipratan dan airbrush. Objek-objek yang dibentuk seakan-akan menjadi lebih simpel dengan permainan warna yang dilokalisir di bagian tengah saja. Bagus ya, menariknya. Mas Kesita, betul Pak, sudah pengen bikin pendaran cahaya, cuma belum nemu tekniknya, beberapa nyoba nggak berhasil alias wagu Pak. Ya mungkin pakai ini ya, airbrush juga mungkin ya, dengan airbrush yang kecil-kecil itu dicet-cetnya nganggo jemprotan cilik-cilik itu. Kan ada kan airbrush yang ada alatnya itu ya. Ini kalau nggak salah ayah saya punya dulu itu di mana ya, sebentar. Masih ada nggak ya? Sebentar tunggu. Kayaknya itu dulu ada ya di sini. Oke, aduh, malah sibuk apa ya? Kecil itu kok. Aduh, lupa. Ini dia. Nah, cuma wadahnya aja. Lupa. Nggak tahu gimana ketemu, cuma wadahnya. Saya yakin Mas Kusita sudah tahu lah ya. Nah,
seperti ini loh dulu. Nah, ini ketemu nih wadah itu ya. Ketemu wadah itu. Ya ini kan nganggo semprotan ya. Gitu kan. Itu mungkin bisa ya ditaruh pada bidang-bidang yang misalnya ya, yang terkena cahayanya itu kena sedikit biru ya biru nom, tapi ojo kayak engko malah jadi wagu juga ya. Tapi coba aja lah, saya yakin Mas Kesita bisa karena dulu pernah itu ya menusir itu ya. Oke, sekarang kita baca karyanya Mas Ahmad Fauzi ya. Saya minum dulu. Bismillah. Nama Ahmad Fauzi, judul Menghitung Diri, ukuran 175 cm kali 130 cm, material cat akrilik dan kolase di kertas, tahun 2024, subjek materinya pemikiran makhluk, konten menghitung diri, menghitung panca indera, lalu membandingkan mana yang lebih banyak. Digunakan untuk hitam atau putih, lebih baik. Atau putih lebih baik sebelum mengamati dan menghitung orang lain. Saya coba pakai konsep karya yang dicermin, Pak, tentang menghitung diri, dan sebagai tambahan saya pakai bentuk kanvas layangan burung, peteng, saya nggak tahu bacanya, peteng atau peteng. Dan ini 2 panel, mohon arahannya ya. Coba kita lihat dulu ya, kita amati detail-detailnya ya. Biasanya Mas Foyi ngasihkan ini. Nah, ini keseluruhannya. Menghitung diri sebelum menghitung orang lain. Menghitung diri sebelum menghitung orang lain. Menghitung diri sebelum menghitung orang lain. Oke. Kita lihat dulu. Kalau kita lihat visualnya, semakin lama semakin ini ya, semakin menarik ya, semakin artistik ya karyanya Mas Ahmad Fauzi ini. Nah, ini ya teman-teman, kita ngomong dulu ya, ngomong visual dulu ya, sebelum ngomong konsep ya. Ini kebalikan dengan Mas Kusrita ya, kebalikan dengan Mas Kusrita. Dan ini jika dimungkinkan, kok iki kabeh ya? Mana tuh tadi? Ini loh kok podo kabeh? Oh, ntar. Ini berarti yang nomor 3 ya. Salah. Nomor 1 berarti. Oke. Ini kebalikan dengan Mas Kusrita. Maksudnya begini. Kalau tadi kan Mas Kusrita itu kan memakai abstrak ya, memakai abstrak terus memanfaatkan layer-layer. Nah, kalau Mas Fauzi ini bentuknya memang tidak realistik ya, tentu saja dengan deformasi. Tetapi dari deformasi ini kita masih bisa melihat ya, dan ini menarik ya, volume-volume meskipun tidak ketat ya. Misalnya ya, bagian di sini terkena cahaya, di dalamnya gelap. Menarik sekali, ini artistik. Namun ketika kita melihat backgroundnya, ini flat. Ya, backgroundnya flat ya, menarik ya, dari backgroundnya ini flat. Tetapi ketika kita melihat ini ekornya, ini tidak flat ya, dia memakai paling tidak ada gelap terangnya ya. Dari kiri ini terang, dari kanan ini gelap. Ini luar biasa ini, warnanya menarik. Wah, kita ini ke wape. Wah, semakin gila ini ya, semakin gila ini. Apa tenan ini Mas? Bagus sih, artistik ya, karyanya artistik ya, artistik banget ini. Artistik sekali ini, menarik ya. Yang terasa lepas ya, lepas ini ya, putihnya, apa namanya, putihnya. Oh, ini apa tuh maksud? Oh, ini cerminnya itu ya. Oh, ya mungkin kalau kelihatan cerminnya ya. Oh, iya ya, saya tahu ini cermin ya. Pantesan tidak ada. Ya, bagus, bagus, menariknya. Ini cerminnya ya, dia sedang bercermin ya. Ini cerminnya gimana tuh? Oh, langsung ya. Mungkin yang perlu diperhatikan lagi bentuk tangannya ya. Masa memegang cermin seperti ini? Mungkin yang
kan sih dulu ya, megang cermin itu kan, masa gini ya, megang cermin kan, gini kan, kan megang cermin mungkin gini ya, lebih. Nah, berarti nek ketutupan be. Nah, kan gini ya. Nah, gini ya mungkin ya. Ora dicek gemek ini kan. Ora dicek gemek ini. Nah, mungkin luasnya megang cerminnya itu yang perlu di apa? Perlu diperhatikan ya. Bentuknya ini jadi belum terasa ini sedang bercermin ya. Tapi eh, apa unsur-unsur yang lain udah luar biasa mas, sudah apik tenan wes, apik tenan ya. Dan konsepnya menarik ya, bagaimana apa cermin bercermin untuk ngilu gitu edw. Nah itu kalau kalau di Jawa itu ada istilah yang menarik itu, ngilu gitu edw itu ber, bercermin gitu itu ini punggung, bukan punggung ya, ya githok itu di bagian ini loh, bagian apa namanya? Nah, bagian tengkuk, tengkuk ya. Ada istilah Jawa itu menarik ya. Ngilo githok dhewe. Ya konsepnya sama seperti ini ya. Bercermin sebelum kita melihat kesalahan orang lain, itu kita melihat kesalahan sendiri ya. Mencermati, introspeksi gitu ya. Ini menarik ya, ngilo githok dhewe. Nah, uh, mungkin yang masih terasa dipaksakan untuk konsep ini ya. Gini, nah ini sekarang saya ingin membahas tentang uh, apakah selalu harus diungkapkan lewat layang-layang ya. Mungkin gini, Mas Fauzi kan sudah membuat beberapa lukisan tentang layang-layang ya. Membuat beberapa lukisan tentang layang-layang. Dan bagus, menarik, unik, artistik ya. Dan layang-layangnya berbeda-beda. Apalagi yang ini. Ini layangannya menarik sekali ya. Unik, berbeda. Dan tentu kalau ini dipamerkan akan bisa menarik perhatian juga ya. Cuma ini renungan lebih jauh aja ya Mas Fauzi. Begini, apakah objek-objek atau tema-tema yang diangkat dengan layang-layang itu hubungannya mengada-ada atau tidak gitu ya, mengada-ada atau tidak. Mengapa bercermin, introspeksi, bercermin pada diri sendiri itu kok harus pakai layang-layang? Itu perlu dipertanyakan juga ya ketika kita ngomong konsep kan. Kenapa kok tidak bentuk biasa saja? Misalnya seperti itu ya. Terus apa toh hubungannya layang-layang dengan bercermin pada diri sendiri? Karena ini objek layang-layangnya ini kuat ya. Objek layang-layangnya kuat. Terus ketika ada dua begini ya, dua apa namanya? Dua panel seperti ini ya, diptik seperti ini. Apakah ini mungkin iya ya? Apakah ekornya layang-layang ini adalah hasil dari cermin ini? Jadi kan ada orang yang bercermin ya, orang tiduran bercermin. Terus di sini kok ada bentuk seperti ini? Apakah ini hasil dari cermin? Itu seperti yang ada di ekornya ya. Jadi orang ini setelah dia bercermin pada diri sendiri, oh hasilnya ternyata aku ki bentuknya elek kan gitu kan. Misalnya ning kene cakep, ning kene cakep. Tapi bahasan cermin jadi elek kan gitu. Kemudian nanti ceritanya diteruskan ya. Terus cerminnya dibelah ya. Jelek muka, cermin dibelah kan gitu kan. Itu ya. Itu mungkin yang perlu ini ya direnungkan ya. Nggak apa-apa ya. Begini, kalau pertanyaannya Mas Waji, apa nggak boleh? Boleh aja. Boleh aja ya. Membuat bentuknya layang-layang semuanya. Tapi kalau semuanya ya jadi kurang menarik ya. Kalau misalnya pas pameran, terus semuanya layang-layang juga nggak menarik ya. Jadi nanti kelihatan hafalan ya, semuanya layang-layang. Tapi saya pikir Mas Wayu karyanya banyak ya, tidak hanya yang layang-layang.
Tetapi layang-layangnya mau diperkuat gitu ya. Layang-layang mau diperkuat, oke lah bisa ya. Mungkin kalau pengen, nah ini ya, dikaitkan dengan layang-layang ya. Kalau misalnya ini akan dipakai untuk pameran tunggal ya, karena Mas Fauzi kan ada rencana untuk pameran tunggal dan saya masih berharap Mas Fauzi ini terus dijaga ya semangat pameran tunggalnya ya, jangan sampai terus bosen, jangan sampai terus mengalah, jangan sampai terus menyerah gitu ya. Terus ya, terus diusahakan ya. Niatan pameran tunggal itu sangat bagus ya, terus diupayakan ya. Kalau gagal satu galeri, cari galeri yang lain. Nah, mungkin yang perlu apa di ini ya, dipikirkan lagi begini Mas Fauzi. Kalau mengangkat layang-layang, misalnya nanti tema utamanya layang-layang gitu ya, layang-layang. Itu bisa jadi apa toh yang paling menarik dari layang-layang. Misalnya pengalaman Mas Ahmad Fauzi eh, eh, waktu kecil ya, pengalaman bermain layang-layang Mas Ahmad Fauzi waktu kecil. Nah, nah tentang ngilo gitu EDW tadi ya, bercermin pada diri sendiri. Itu bisa jadi ya dikaitkan dengan konteks saat itu ya. Mungkin saat itu waktu kecil Mas Fauzi punya teman, terus temennya atau Mas Fauzi pengen mengkritik, tetapi terlebih dahulu Mas Fauzi mengkritik diri sendiri, ya, misalnya seperti itu ya. Sehingga ada keterkaitan ya antara bentuk layang-layang dengan temanya. Itu untuk renungan selanjutnya ya. Kalau Mas Fauzi kan seringkali pertanyaannya teorinya bagaimana, uh, landasannya bagaimana, atau teorinya sih yang sering ditanyakan. Teorinya apakah harus begini? Enggak ya. Seni enggak seperti itu ya. Karya seni enggak seperti itu ya. Bahkan meh antara layang-layang dengan yang lain sangat berbeda ya enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Tetapi kalau konsepnya mau diperkuat, hal itu termasuk bisa menjadi pertimbangan ya, menjadi pertimbangan. Nah, kalau kita lihat karya ini dari segi apa namanya? Dari segi visual udah luar biasa ya. Ini apik, terutama yang ini bagus sekali. Bagus sekali ini ya, dari warna, komposisi, enak sekali ya. Enak sekali ini. Baik, saya baca ya. Mas, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir nyimak. Layangannya dibuat ekornya banyak dan memanjang, cukup menantang Om Faye. Oke, nanti saya japri di WA ya Pak, terkait kenapa saya coba pakai layang-layang. Oke, Mas Mas Faye ya. Oke, saya menyambut ini ya, menyambut baik, saya menyambut gembira penggunaan layang-layang oleh Mas Fauzi ya. Jangan salah paham ya. Jangan salah. Saya senang ya. Karena apa? Begitu tampil berbeda seorang seniman itu hasilnya akan berbeda ya. Ketika seniman itu kan upayanya tidak mainstream ya, tidak mainstream. Kalau yang lain lari ke barat, dia lari ke timur atau lari ke utara. Itu seniman ya. Dia mencari perbedaan, bukan mencari persamaan ya. Dia berusaha mencari kreativitasnya. Kalau yang lain membuat dengan tafril bentuk segi empat biasa, persegi panjang, Mas Fauzi memakai bentuk lain yang itu layang-layang. Itu bagus ya, nilai plus, nilai positif ya. Mungkin atau yang perlu dipertimbangkan lagi adalah gini. Ini teori chaos ya, teori chaos. Teman-teman nanti kalau mau membaca teorinya bisa baca bukunya, judulnya What is Philosophy ya, yang menulis namanya Sildus dan Felix Guattari. Saya carikan ya, biar nanti kalau teman-teman pengen memperdalam ini. Buku judulnya buku ya, book What is Philosophy. What is Philosophy? Nah ini dia ini. Nah ini yang nulis ini ya, Sildus ya, dan Felix Guattari. Ini apa bukunya ya, bukunya.
Sildiles Valiguatai. Ini dia ngomong tentang teori chaos ya, tentang teori chaos. Teori siapa yang menembus chaos ya? Jadi chaos itu adalah ketiadaan tatanan ya. Tidak, kalau tatanan order ya. Chaos itu berarti disorder ya. Ketiadaan tatanan. Yang berani menembus chaos itu dia yaitu filsuf, saintis, ilmuwan, dan seniman. Berarti menembus chaos berarti menembus tatanan, menembus order. Ya, seperti tadi, kalau yang lain melukis segi empat, dia melukis layangan. Nah gitu. Yang lain tafrilnya persegi, dia memakai tafril layang-layang. Namun di dalam buku itu juga disebutkan begini, umur chaos itu sang kilat ya, secepat kilat. Begitu seniman itu mengulang atau ada seniman lain yang mengikuti ya, menjadi epikon, atau ada penulis yang mencoba meneorikan itu ya, maka yang tadinya chaos langsung menjadi order, langsung menjadi tatanan, sehingga dia tidak chaos lagi ya. Maka sang seniman itu dia akan mencari chaos lagi, dia akan mencari terobosan baru. Nah, misalnya ya, kalau bentuk layang-layang ini menjadi bagian dari menembus chaos tadi, maka menarik ya. Tetapi begitu diulang-ulang, iya, itu menjadi order ya. Ini tidak hanya Mas Hoyi ya, untuk semuanya. Kenapa saya pernah mengomentari karya Mas Kustrita ya, jangan mandek gitu ya, jangan mandek kalau pengulangan saja yang nggak menarik. Nah, tapi sejauh ini saya melihat karya Mas Hoyi ini memang ada perbedaan-perbedaan ya. Dia tidak ingin membuat pola ya. Kalau layang-layangnya yang kemarin dengan layang-layangnya yang sekarang berbeda. Terus isiannya juga berbeda. Ya itu sudah modal ya. Modal agar dia tidak terhenti, agar Mas Fauzi terus berada di dalam kreativitas ya. Itu poinnya ya. Baik. Oke Mas Fauzi ya. Terus kita melihat karyanya Mbak Una ya, Mbak Huria Husna. Saya minum dulu. Bismillah. Ini karyanya kita baca. Nama Huria, judul Tanpa Akar, 2024, 4259,4, krayon, cat guas, dan cat air di kertas. Subjek maternya hati. Kontennya, akar yang lepas dari pohonnya adalah gambaran tentara Zionis yang hidup tanpa hati nurani. Akar yang terlepas dari pohonnya adalah gambaran tentara Zionis yang hidup tanpa hati nurani, sehingga banyak dari mereka yang mengalami depresi dan stres seperti pohon yang sudah layu. Maaf Pak, sepertinya ini warnanya masih kusam. Berarti sudah tahu. Ini self correction seperti itu tuh bagus ya. Ini menarik ya. Self correction, mengkoreksi berarti sudah bisa menilai diri sendiri. Itu menarik ya, berarti sudah tahu ya, bahwa warnanya ini kusam ya. Memang ya warnanya kusam. Materialnya apa nih? Krayon, guas, dan cat air di kertas ya. Mungkin tertabraknya warna hitam ya, warna hitam dengan cat air dan guasnya ini ya. Itu yang membuat menjadi kusam. Dan memang tidak menguntungkan ya. Karya-karya yang cenderung realistik. Ini kan hukum realistik masih ada ya. Bentuk daunnya, bentuk pohonnya juga masih mau
memakai volume, di sini ada gelap, di sini ada terang. Bentuk-bentuk seperti ini adalah bentuk-bentuk yang memakai hukum-hukum realistik. Ketika dia memakai hukum realistik dan dia langsung menggunakan hitam, nah, ini kemungkinan sekali karyanya akan menjadi kusam, menjadi tidak matang ya, biasanya tidak matang, dan warnanya tidak enak ya, lepas begitu saja. Karena begini, ibaratnya ya, di dalam tonalitas atau value ya, dulu di kuliah seni lukis elementer kita sudah pelajari ya, nirmana paling tengah ya, ada tint and shade-nya. Tint itu naik sampai ke putih ya, paling atas putih. Shade itu paling hitam ya, paling bawah. Nah, dia dinaikkan dan diturunkan ya, ke putih dan ke hitam. Untuk lukisan-lukisan yang realistik, terutama bahkan untuk lukisan-lukisan lain ya, kebanyakan penulis seniman tidak jarang sekali yang memakai hitam, benar-benar hitam ya, hitamnya pastel seperti ini. Dia akan terlalu mentok, ini ya istilah yang saya pakai itu, pecah, seperti mirip ya teman-teman ketika mengadjust, mengukur, menyetel volume musik, suara musik ya. Ketika teman-teman menyetel equalizer atau menyetel itu ya, equalizernya musik itu ya, volumenya, bassnya sekian, treble-nya sekian, mediumnya sekian ya, vokalnya sekian. Wah, itu dipentokkan semua, jelet gitu, itu jelebret prak, suaranya pecah. Nah, demikian juga penggunaan hitam. Hitam itu seringkali di dalam karya-karya yang sifatnya realistik, dia akan pecah ya. Mungkin gini ya, mungkin saya coba memahami ya. Mbak Khoria bertolak dari sketsa. Sketsa kan tinta ya, tinta hitam. Nah, sketsa itu bahasa ungkapnya berbeda ya. Dia memang kekuatannya di garis. Ini kekuatan garisnya memang sudah tidak menonjol ya. Ini yang pengen diperkuat adalah bentuk-bentuk volumenya ya, garisnya memang malah dihilangkan ya. Nilai-nilai sketsanya tidak ada. Apalagi ketika bertemu dengan warna-warna yang mentah seperti ini ya. Ini kan warna semangkanya ya. Hijaunya hijau viridian ya. Viridian begitu saja. Ini terasa sangat mentah ini karya ini ya. Dan warnanya. Karena dia si lukisan ini masih memakai kaidah-kaidah realistik ya, dari ini misalnya ya, semangkanya bulat, terus depannya ada bentuknya. Nah, ini kan hijaunya mestinya hijau yang diperkuat ya, dengan misalnya ada hijau yang kecoklat-coklatan, hijau muda, hijau tua, sehingga terasa volumenya. Ini kan berusaha di sini ya, ini berusaha ada volumenya. Ini terasa nggak enak ini ya, bentuk-bentuknya ini ya. Terus terkait dengan konsep ya, saya sangat senang, sangat menghargai Mbak Khoria Husna memiliki kepedulian seperti ini ya. Saya sangat mendukung ini tema tentang kekejian Israel yang menjadi penjajah ya, penjajah. Memang ironi ya, Israel memiliki ironi-ironi ya, dia kejam ya, membunuh 24.000 sekarang ya, kebanyakan anak-anak dan wanita. Tetapi penakut ya, tadi kan disebutkan ini ya, akar yang lepas dari pohonnya adalah gambaran tentara Zionis yang hidup tanpa hati nurani, sehingga banyak dari mereka yang mengalami depresi ya. Di satu sisi dia
membantai begitu banyak warga masyarakat Palestina. Di sisi lain dia sangat jirih ya, ketakutan ketika menghadapi pasukan perlawanan ya dari Al-Qassam, sayap militernya Hamas. Nah, eh, gambarannya cuma begini. Sekarang dari keinginannya Mbak Huria dulu ya, dari keinginan akar yang lepas dari pohonnya. Nah ini belum terasa. Akar yang lepas dari pohonnya belum terasa Mbak Huria Husna. Ini kan yang terasanya apa namanya? Pohonnya ini ya, pohonnya ini terus pohon kan masuk ke dalam. Terus tumbuh akar kan banyak kan yang pohon akarnya itu keluar dari dari tanah gitu kan banyak kan. Pohon yang akarnya keluar dari tanah kan banyak. Nah, kalau mau membuat akar yang lepas dari pohon sekalian aja ya. Jadi memakai misalnya majas ini ya, hiperbola ya. Pohonnya ini melayang-layang ya, terpotong gitu misalnya di sini melayang tampak ada foreshortening ya. Di sini kelihatan batangnya gitu ya, batang penampang batangnya di sana. Nah, akarnya ini jatuh ya, akarnya jatuh gitu ya. Atau jatuhnya ke dalam bumi misalnya. Intinya ada tampak antara pohon dengan akarnya itu terjatuh. Misalnya kita mau melihat, nah ini bermain komposisi ya. Kalau ini kan konsentrasinya kita masih di pohon ya. Misalnya ya kita potong seperti ini. Nah misalnya seperti ini, tapi dalam ya, maksudnya begini. Ini pohonnya ini ke sini naik, set. Nah, terus terlihat apa namanya penampangnya di sini, set. Nah akar-akarnya jatuh. Nah gitu. Untuk menggambarkan akar yang terlepas dari pohon gitu. Terus untuk menggambarkan ini konflik Palestina ya kurang ekstrim dengan apa namanya ini semangka yang itu dipakai sebagai simbol dari Palestina. Semangka sebagai simbol dari Palestina itu sudah mulai diterima atau sudah menjadi konvensi. Ya, kalau kita belajar semiotika itu kan ada 3 jenis tanda itu kan, indeks, ikon, simbol. Nah, simbol itu adalah satu tanda yang hubungan antara penanda dan petandanya itu sifatnya konvensi ya. Hubungannya itu konvensi, sudah ada aturan atau perjanjian gitu ya. Dan semua sudah semakin tahu ya bahwa yang dimaksud semangka adalah Palestina karena itu terkait dengan bendera Palestina yaitu hijau, putih, hijau, putih, merah, hitam gitu kan. Hijaunya kulitnya semangka, putihnya antara merah dan hijaunya itu, merahnya buahnya itu, hitamnya adalah bijinya. Nah itu simbol yang sudah diketahui sekarang ya karena ada perang Palestina terhadap melawan Israel itu, simbol itu menjadi diketahui. Nah sekarang kalau ini Palestinanya sudah diketahui ya dengan simbol semangkanya, sementara Israelnya itu digambarkan sebagai akar. Nah itu yang kurang nyambung. Nah ini yang di sini yang terjadi malah seperti pohon semangka aja kan. Pohon semangka kan memang ada di tanah ya. Pohon semangka itu ada di tanah. Terus akarnya itu ya ini memang ada pohon semangka aja lah di apa namanya di semak-semak gitu aja. Tidak tampak bahwa antara semangka dengan
dengan akarnya ini sedang saling berlawanan. Enggak terasa. Tidak terasa bahwa semangka ini sedang melawan akar. Konfliknya tidak tampak ya. Di sini tidak ada konflik antara akar dengan semangka. Kalau misalnya Mbak Korea Kusna mau lebih jelas misalnya ya, semangkanya ini kalau dilawankan misalnya ya dengan tank Merkava gitu ya, semangka yang bisa meledakkan tank Merkava, wah itu kan semakin kuat ya konteksnya perang Palestina dengan Israel. Nah sekarang persoalannya bagaimana gambaran ini ya, hidup tanpa hati nurani ya, hidup tanpa hati nurani mengalami depresi ya. Nah bisa jadi misalnya ya, kita cari ya, depresi itu apa ya, gambarannya ya. Depresi itu apa ya, nek nenggon dunia psikologi dia ada di ini ya, kalau stereotip. Nah kita ngomong stereotip, nah ini cara ini ya, saya coba carikan metode untuk menggali ini ya, menggali tema. Ini kan tentang depresi. Depresi itu hubungannya dengan psikoanalisis ya. Orang yang depresi di psikolog ya misalnya. Psikolog itu prakteknya gimana tuh? Nah, memang praktek psikolog dengan praktek dokter berbeda ya. Nek dokter kan ada ada peralatan medis ya. Nah, coba cari ya film-film tentang psikolog, tentang psikoanalisis ya. Yang terkenal kan Sigmund Freud itu ya, tokonya ya. Kalau filmnya nanti silahkan dicari. Itu biasanya ya seseorang yang sedang konsultasi dengan psikolog itu misalnya, dia disuruh berbaring misalnya ya, berbaring gitu ya, berbaring pada suatu kursi ya, kursi pembaringan di psikolog itu. Nah mungkin yang dibaringkan itu tank Merkava misalnya gitu kan, tank Merkava yang berbaring di kursi psikolog ya, karena meriamnya tank itu tersumbat oleh semangka kan gitu kan, mungkin aja kan akan lebih ketahuan kan bahwa ini konteksnya tentang perang Israel dengan Palestina. Mungkin begitu ya. Jadi Mbak Korea bisa mencoba mengeksplorasi bahasa ungkap yang yang lebih ini ya, lebih mengena ya. Itu kira-kira ya. Baik, sekarang coba kita nilai ya teman-teman ya, dari Mas Kusrita. Ini A plus lah ya. Luar biasa ini karya Mas Kusrita ya. A plus ya. Ini A plus ya. Mana? A plus ya. 96. 96. Luar biasa ini karya Mas Kusrita ini. 96. Oke. Ini karya Mas Woyo juga lah ya. Ini unik ya, unik, bentuknya semakin menarik, tekniknya apik, warnanya apik, unik gitu ya. Meskipun dengan tadi cenderung ke ini ya, saya memberikan coba pancingan-pancingan atau coba eksplorasi pemikiran lebih lanjut ya. Ini sama ini ya, ini sama kuatnya ini A plus juga. A plus ya. A plus ya. A plus ya. 96 ya. 96. 96. Oke. Nah, untuk Mbak Huria ini apa ya? B kurang lah ya. B kurang ya. B kurang. B kurang atau diperbaiki boleh ya. Nggih. Oke, B kurang ya. B kurang ya. B min.
Bemin ya. Bemin. Dengan kualitas sketsa Mbak Kurya, saya yakin lah Mbak Kurya bisa membuat lebih dari ini ya. Dari segi tema saya sangat senang, sangat menarik ya. Dari eksekusinya ya, eksekusi teknis maupun eksekusi bahasa ungkap yang perlu diperkuat lebih lanjut ya. 62. Baik, rekan-rekan Pancing Explorer, coba kita cek apakah ada teman-teman yang lain ya. Mas AF ini di placement. Baik, itu rekan-rekan Pancing Explorer. Terima kasih sudah mengikuti kuliah ini. Monggo ada komentar nggak? Nanti saya japri, oke ya. Terima kasih sudah mengikuti kuliah ini sampai akhir ya. Saya tunggu karyanya. Teman-teman yang lain juga saya tunggu. Juga silahkan dipersiapkan karya untuk pameran Disrupsi Membumi ya. Nanti sudah saya beri link khusus teman-teman yang ingin mengirimkan karya untuk pameran Disrupsi Membumi, silahkan mengirimkan di sana. Baik, terima kasih. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pameran lukisan Painting Explorer ketiga, Negeri di Cloud. Gabung Kampus Seni Lukis Painting Explorer, kampus online berbasis YouTube Membership.